Yang ketiga adalah qat'ut tama' an idraki kaifiyah, yaitu memutuskan semua harapan untuk mengetahui bagaimananya sifat Allah. Putuskan seluruh harapan, jangan pernah terbayang sama sekali. Allah mengatakan, laisa kamitsli syai', tidak satu pun serupa dengan Allah. Setiap yang kita bayangkan pasti keliru. Setiap kita bayangkan pasti apa? Keliru. Kenapa? Karena Allah berfirman, wala yuhituna bihi ilma. Mereka tidak mungkin mengetahui, ilmu mereka tidak mungkin meliputi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita mengetahui sifat-sifat Allah secara sempurna. Tidak mungkin. Bagaimana yang tidak mungkin? Karena kita tidak mungkin mengetahui bagaimananya kecuali kalau kita sudah melihat langsung. Saya ulangi, kita tidak mungkin mengetahui bagaimana sesuatu kecuali kita melihat langsung sesuatu tersebut atau kita melihat yang semisalnya. Dan dua-duanya tidak ada. Tidak mungkin kita bisa melihat Allah sekarang dan tidak bisa mungkin kita melihat yang seperti Allah. Kalau gitu sudah tidak bisa kita bayangkan sama sekali, maka jangan pernah membayangkan. Kita beriman Allah punya sifat-sifat, bagaimananya kita tidak pernah tahu. Ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa taala, nah mereka ini yang menolak sifat-sifat Allah, mereka dengan akal mereka masuk di ranah-ranah yang gaib. Mereka berusaha menghayalkan, tatkala mereka sudah menghayal baru mereka apa? Tolak. Ini tidak benar. Ini salah. Karena kita tahu akal ini sangat punya keterbatasan. Akal ini, dan ini sering saya ulang-ulang, akal itu punya tidak boleh masuk ranah-ranah yang di luar kemampuannya. Banyak perkara yang akal kita tidak mampu untuk memikirkannya. Sebagian orang mulai masuk dalam ranah-ranah akal, dia mulai masuk, akalnya berusaha untuk paham, padahal tidak mesti harus paham. Ya. Banyak orang dengan akalnya mulai berbicara tentang masalah akidah, menggunakan akalnya tersesat jadi qadariyah. Karena di luar nalar dia, di luar kemampuan otaknya, kemudian dia berbicara tentang ini, dia berusaha harusnya begini, akhirnya terjerumus dalam pemahaman apa? Qadariyah. Akal ini punya keterbatasan. Banyak hal yang kita tidak mampu untuk kita pahami, ya. Mungkin dipahami oleh orang lain. Sampai kalau orang sudah berbicara dengan takdir nanti berkata, ya, tidak mungkin Allah menghendaki keburukan. Bikin kaidah seperti itu. Tidak mungkin Allah menghendaki keburukan. Dan ini pakai akal akhirnya. Tidak mungkin Allah menghendaki keburukan. Kita bilang Allah menghendaki keburukan ada hikmahnya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Allah menciptakan kerusakan di daratan, di lautan. Kerusakan di daratan, lautan, keburukan atau bukan? Keburukan. Tapi Allah sengaja menciptakan keburukan tersebut, ada hikmah di balik tersebut agar orang sadar itulah akibat perbuatan mereka. Agar mereka sadar. Jadi ada keburukan Allah ciptakan. Nanti tidak mungkin Allah menyesatkan seseorang. Mungkin saja Allah berkehendak. Ada masalah di balik itu. Ya. Kata Nabi Nuh alaihissalam, "Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu ayyughwiyakum huwa rabbukum." Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, tidak bermanfaat nasihatku kepada kalian. Meskipun saya ingin beri nasihat kepada kalian, kalau Allah hendak menyesatkan kalian. Sesatnya seseorang juga atas kehendak Allah. Bukankah kita setiap pengajian kita mengatakan, may yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah tidak bisa disesatkan oleh orang. Wa may yudlil, barang siapa yang disesatkan fala hadiyalah, maka tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadanya. Terus kita bilang bikin kaidah Allah tidak mungkin menghendaki keburukan. Itulah qadariyah, itu pemikiran qadariyah. Ada seorang mengingkari dia qadariyah, kemudian dia bikin kaidah, itu kaidah qadariyah, semakin ketahuan. Jadi masalah takdir, jadi akal itu punya ranah yang tidak bisa dia tembus. Akalnya tidak masuk, otak dia tidak masuk. Ya. Kita kalau pukul anak kecil kita larang, kita pukul. Mama kenapa pukul saya? Kita mau jelaskan susah ya. Terkadang dia tidak paham masih kecil, anak 1 tahun misalnya, dia paham nggak kalau kita larang dia begini, kemudian kita jewer dia, mungkin dia nangis, dia kenapa ibu saya tidak sayang sama saya, jewer saya? Ya saya mau jelaskan, dia nggak paham gimana caranya. Kalau anda ingin tahu semua hikmah yang Allah ciptakan, anda levelnya harus sama dengan Allah, baru anda bisa tahu. Iya, anda baru tahu. Tidak semua ini tidak bisa kita paham. Tapi kita yakin semua Allah menghendaki keburukan kebaikan. Ya, maka kita beriman takdir yang baik maupun takdir yang apa? Yang buruk. Di balik keburukan tersebut ada maslahat. Ya.
Di buruk tersebut ada maslahat. Di baik keburukan tersebut ada maslahat. Ya. Makanya Allah ciptakan iblis. Allah tahu iblis akan berbuat keburukan enggak? Tahu. Allah ciptakan iblis. Bahkan iblis minta izin. Minta izin kepada Allah. Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah kematianku sampai hari kiamat. Buat apa? Saya ingin menyesatkan anak Adam. Itu buruk atau Tuhan? Allah izinkan enggak? Ente mau protes sama Allah. Kalau iblis selesai sudah, enggak ada ustadz, enggak ada murid, semuanya masuk surga. Kalau iblis mati sudah selesai kan? Tapi iblis minta izin untuk menyesatkan manusia. Allah izinkan enggak? Allah izinkan. Kalau ada yang bertanya, berarti Allah menghendaki keburukan? Ya Allah, ada hikmah yang Allah kehendaki. Allah ciptakan iblis, Allah ciptakan Jibril, Allah ciptakan Fir'aun, Allah ciptakan Nabi Musa, Allah ciptakan surga. Neraka itu ada hikmah di balik itu semua. Maka kalau otak mulai berbicara tentang masalah akidah di luar ranahnya, bahaya. Anda tatkala berbicara tentang sifat-sifat Allah, jangan pakai otak Anda. Berarti kalau begini tadi seperti tadi, berarti kalau Allah di atas, berarti Allah butuh yang di bawah. Ini kan pakai otak namanya. Berbicara tentang sesuatu yang di luar ranahnya, ini berbahaya. Padahal banyak perkara yang tidak kita pahami. Saya sering sampaikan, ini HP saja, HP ini. Kalau seandainya Anda dihidupkan kembali oleh Allah 200 tahun yang lalu, Anda ketemu dengan nenek moyang Anda. Anda bilang sama nenek moyang Anda, "Mbah, ada alat Mbah. Kalau saya bicara dari sini, Mbah 200 kilo kedengaran langsung." Gendeng. Pasti. Enggak mungkin dia bilang ente benar. Enggak mungkin. Dia pasti bilang apa? Ente gendeng, gila. Bukan itu lagi Mbah, bahkan wajah saya bisa kelihatan sama dia. Oh, lebih gendeng lagi kata dia. Kita bicara 200 tahun. Sekarang kita bicara zaman sekarang. Saya tanya sama antum. Antum yang tahu bagaimana proses wajah saya bisa kelihatan oleh istri saya 200 kilo. Saya di Saudi, istri saya di Indonesia. Saya ngomong, istri saya kelihatan di sini, saya kelihatan oleh istri saya di alat tersebut. Siapa yang bisa jelaskan? Mbah tadi kan dibilang gendeng ya. Sekarang antum nih. Antum di zaman 2017 ini. Siapa yang bisa jelaskan? Gimana prosesnya? Hah? Pakai koneksi. Terus gimana bisa muncul gambar, gimana ceritanya? Gimana muka ente masuk sini kemudian keluar di sana, gimana ceritanya? Nggak semua orang bisa jelaskan. Paham? Ente cuma terima bersih aja, iya bisa. Gimana caranya? Nggak tahu. Otak ente nggak sampai. Benar atau tidak? Oh, lewat kabel. Gimana wajah kita masuk lewat kabel gitu gimana? Nggak tahu. Kemarin ada yang jawab, Ustadz saya tahu Ustadz. Gimana? Kalau ada pulsa bisa, kalau nggak ada pulsa nggak bisa. Wah, udah top ini. Otaknya sampai di situ, mau diapain? Jadi prosesnya gimana? Isi pulsa dulu Ustadz. Kalau pulsanya habis, nggak bisa Ustadz. Oh ya benar itu. Bukan itu yang saya tanya. Jadi mau saya banyak perkara yang otak kita nggak sampai. Apalagi berbicara tentang gaib, otak kita nggak sampai. Ente jangankan menghayalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ente menghayalkan jin saja, ente nggak bisa. Jin bagaimana bisa masuk dalam tubuh manusia? Bagaimana bisa berbicara dengan pita suara manusia? Suruh panggil pakar fisika, pakar kimia, suruh jelaskan. Nggak bisa. Suruh pakai alat mikroskop entrop yang lain sulit. Nggak bisa, dia nggak bisa jelaskan. Otaknya nggak sampai, nalarnya nggak sampai. Gimana jin bisa? Kenapa jin terbakar kalau dengan Al-Quran? Kenapa? Apa hubungannya? Otak nggak sampai. Kenapa jin bisa menjelma? Menjelma menjadi macam-macam modelnya ya. Menjelma jadi mak lampir, jadi Nyi Roro Kidul, jadi si manis jembatan Ancol, jadi pocong. Ini sering saya sampaikan. Demikianlah ya daya khayal orang Indonesia. Jadi jinnya miskin-miskin. Kalau menjelma jadi yang miskin-miskin ya. Gondruwo enggak mandi, ya, pocong enggak punya baju, pakai baju kain kafan ya. Seperti itu. Karena daya khayal sesuai dengan tingkat ekonomi masing-masing. Tapi kalau antum melihat orang Amerika, orang barat, jinnya keren-keren, setannya ya. Dracula, vampire pakai jas, keren, ganteng, sisiran. Kalau jin Indonesia enggak sisiran, rambutnya gondrong. Jadi mau saya, siapa yang bisa jelaskan secara kimia, secara fisika kok bisa berubah-ubah menjelma? Enggak, otaknya enggak sampai, enggak bisa jelaskan. Antum bicara tentang bidadari ente enggak bisa jelaskan bidadari kayak gimana. Jangan bidadari. Saya sering sampaikan, ente bisa bisa enggak otak ente menghayalkan tentang tampannya Nabi Yusuf alaihissalam? Enggak bisa. Otak Anda enggak mampu menghayalkan bagaimana tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa?
Karena otak Anda hanya bisa menghayalkan orang tertampan yang pernah Anda lihat. Lebih daripada itu nggak mampu. Saya suruh antum bapak-bapak menghayalkan wanita tercantik. Hayalkanlah tentang cantiknya bidadari. Otak Anda nggak mampu. Otak Anda hanya mampu menghayalkan wanita tercantik yang pernah Anda lihat. Istri Anda atau yang lainnya. Otak nggak mampu. Bayangkan Nabi Yusuf alaihissalam dilihat oleh para wanita. Falamma ra'aynahu qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza bashara. Tatkala mereka lihat Nabi Yusuf, mereka heran dengan ketampanan Nabi Yusuf. Mereka potong tangan-tangan mereka dan mereka bilang ini bukan manusia, ini malaikat. Saking tampannya luar biasa. Potong-potong tangan mereka tidak sadar. Kalau antum baca riwayat dalam tafsir Al-Qurtubi, banyak riwayat-riwayat Israiliyat yang tidak tahu sanadnya enggak jelas. Tapi kalau kita baca aneh-aneh, ada yang perempuan lihat Nabi Yusuf langsung mati, ada. Histeris, wah, langsung bisa. Ada yang melihat Nabi Yusuf langsung apa? Haid. Ada yang langsung pingsan, tapi itu semua enggak ada riwayatnya. Yang benar, mereka potong-potong tangan mereka tanpa apa? Sadar. Ibarat seorang laki melihat wanita sangat cantik, ngiler nih, sudah ngiler. Kemudian ada yang potong-potong tangannya, ngilernya masih terus. Itu. Kita mana ada yang seperti itu. Ente lihat wanita tercantik apapun, kalau disiletin ente pasti sadar. Nah, otak kita untuk menghayalkan tampannya Nabi Yusuf enggak mampu. Benar atau tidak? Enggak mampu. Menghayalkan cantiknya bidadari enggak mampu. Enggak mampu. Antum bayangkan Nabi SAW berkata tentang bidadari. Kabiduha mir'atuhu. Sungguhnya hatinya bidadari adalah cermin bagi suaminya. Gimana nanti bayangkan? Bidadari gimana badannya ya? Hatinya cermin. Jadi kalau kita depan dia kelihatan wajahnya. Waduh, gimana ya? Robot atau gimana? Bingung kan? Ya. Makanya Allah mengatakan ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Bidadari itu seperti al-yaqut, seperti intan berlian, wal marjan seperti permata, seperti apa? Mutiara. Disebut oleh para ulama, sebagian ulama, bening seperti intan berlian, ya, kemudian putih, sangat putih seperti permata. Seperti apa? Mutiara. Di antara beningnya bidadari kabiduha mir'atuhu, bahwasanya hatinya itu adalah cermin bagi apa? Suaminya. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, yura mukhu saqaiha min wara'il lahmi minal husn. Terlihat sumsum betisnya di balik daging. Antum bayangkan coba. Bidadari atau mak lampir? Lah iya, terlihat sumsumnya. Antum bayangkan sumsum istri antum. Kalau sumsum bidadari kita nggak tahu kayak apa. Sumsumnya kelihatan di balik apa? Di betisnya. Gimana kira-kira? Antum pasti bayangannya pasti keliru semua. Bagaimana Anda bisa menggambarkan sesuatu yang sangat cantik dengan sumsum yang terlihat di balik daging? Mengerikan kayaknya. Makanya Nabi mengatakan minal husni, karena saking cantiknya. Ini Nabi sudah jelaskan, ente masih belum bisa bayangkan. Nabi sudah jelaskan bukan? Nabi sudah membagaimanakan betis bidadari. Tapi ente masih tetap saja salah menghayal. Maksud saya kalau sudah akal kita tidak bisa menembus ranah-ranah tertentu. Kalau sudah berbicara tentang sifat-sifat Allah, sudah kita jangan bicara pakai akal. Maka di antara akidah Ahlussunnah adalah menolak bagaimananya. Jadi saya ulangi, akidah Ahlussunnah dibangun atas 3 perkara. Pertama, menetapkan tanpa menolaknya. Yang kedua, menetapkan tanpa membagaimanakan dan memisalkan. Yang ketiga, tidak perlu tahu tentang bagaimananya, karena otak kita tidak bakalan mampu.